lan kenanganku. Oh kenone ku malan ora, oh kenone ku lalo au, kasihku mapos lotonyo podiang arus, seku moko kesawo terus, seku moko kunupi terus, belok takeo mengkono kedua daerah. Sungai Kanilo kenangan manis belok kewo, kuno iduri kuno nupi lan kenanganku. Oh kenone ku malan ora, oh kenone ku lalo au, kasihku mapos lotonyo podiang arus, seku moko kesawo terus, seku moko kunupi terus, belok takeo mengkono kedua daerah. Yo sekali lagi Mas Raffi. Belok takeo mengkono kedua daerah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ahmad Raffi Podcast, bersama dengan bintang tamu saya malam ini, orang topnya Tanah Grogot, orang topnya Kabupaten Pasir. Mas, seperti yang saya sampaikan tadi, Siap. ya kan, politisi itu nggak perlu suaranya bagus, Mas, ya kan? Yang penting banyak suaranya, Siap, betul. terpilih, itu, ya kan? Tapi Mas punya keduanya, suaranya Siap, oke, amin. ya kan? Suaranya banyak, terpilih menjadi anggota DPRD. Amin. Iya. Ya kan? Tapi itu saya yakin, Mas, pekerjaan anggota DPRD itu sampingan sebenarnya. Gimana, Mas, kalau menurut saya? Ya, bisa dibilang seperti itu juga karena saya terjun ke dunia politik ini, Mas Raffi, pure memang untuk pengabdian. Nah, itu untuk yang pengabdian. saya maksud, Mas. Karena saya punya tujuan yang pertama, yang pasti ingin membangun desa saya. Kebetulan saya memang lahir di Senaken, besar di Senaken. Nah, saya ingin membangun dari tempat yang kecil dulu. Ya. Nah, dari situ. Mas Edwin ini kan bisa dibilang sekarang politisi, ya kan? Siap. Kalau kita malam ini bahas politik lagi pasti ngebosanin, Mas. Betul. Ya kan? Kita bahas yang ringan-ringan aja. Siap. Ya kan? Gitu. Mas Edwin ini kan yang saya kenal dulunya. Mas Edwin itu enggak kenal saya, belum kenal dengan saya. Tapi saya sudah mengenal Mas Edwin sebagai artisnya Tanah Grogot. Punya band. Saya masih ingat nama bandnya, Mas. Apa itu? Reva Band kan? Iya kan? Iya, Reva Band. Ya, kan, betul. iya. Betul. Saya waktu itu masih kuliah, di Samarinda sudah ada nih anak Pasir punya band yang sudah mulai ini ya kemarin. Go nasional ya. Go nasional mulainya siap. di Jogja ya rasanya kalau nggak salah. Saya juga ngikutin itu. Sebagai anak Pasir saya bangga. Siap. Nah, makanya saya sebenarnya, Mas, lebih kangen dengar suaranya Mas Edwin daripada suara Mas Edwin bersuara ketika menyampaikan kepentingan masyarakat. Siap. Kangen kita, Mas. Tadi sudah nyanyi itu, senang kita. Nah, ya. Itu gimana sih ceritanya dari seorang musisi, penyanyi tiba-tiba langsung banting setir jadi politisi? Selain pengabdian tadi itu alurnya gimana? Nah, jadi
kalau diceritakan mungkin panjang, nggak cukup. Ya, Podcastnya Mas Raffi nggak cukup ya kan? Kalau diceritakan sejarahnya. Perlu 3 hari 3 malam. Betul, nggak cukup juga kayaknya 7 hari 7 malam. Nah, jadi cerita singkatnya, tapi singkatnya ini panjang juga Mas Raffi. Ya memang dari sebenarnya ada jiwa seni itu munculnya sebenarnya memang sudah dari zaman SMP. Benar. Itu memang sudah ngeband dulu, kemudian SMA, dan lulus SMA memang saya pengen keluar daerah, keluar daerah itu karena dulu kan masih jarang internet kan Mas Raffi, jarang internet, HP pun masih yang jadul, informasi masih kurang. Cuman dulu memang saya ingin gimana caranya saya bisa mendapat ilmu yang lebih lah dibanding teman-teman yang memang sekolah dan kuliah di Kalimantan Timur khususnya. Nah, jadi saya putuskan karena juga ada tetangga yang memang kuliahnya di Jogja waktu itu. Jadi memang tujuan saya lulus sekolah waktu itu memang langsung tujuan gitu merantau langsung merantau ke Jogja ya. Tapi masih nyambung sebenarnya Mas. Sebagai vokalis dan sebagai politis sama-sama pintar memainkan suara, memainkan omongan. Beda gimana Mas? Jadi Mas Raffi kalau untuk dunia musik dan dunia politik itu menurut saya sama bahkan sama persis. Sama-sama megang mic. Sama-sama bersuara. Tapi kalau sebagai vokalis itu kan kadang nggak ngeles kan? Nggak ngeles. Tapi kalau politis suka ngeles. Ya betul. Nah jujur sebagai politis. Ya betul itu Mas Raffi, karena kita juga selain betul-betul memperjuangkan kepentingan masyarakat, tapi di balik itu juga kita namanya di politik ini kan masuk partai. Betul. Nah, kita juga harus memperjuangkan yang istilahnya kalau kita menurut teman-teman politik itu ibu kandung kita ya partai politik. Itu ya. Sekarang gini Mas. Kalau di musisi ini kan kadang tuh kita mau tampil di depan penggemar kita ya kan. Dengan sebagai politisi mau tampil di depan konstituen kita itu ada beda nggak Mas? Sangat beda, Mas Raffi, sangat jauh berbeda. Jadi perbedaannya itu mereka kalau yang sebagai musisi, sebagai musisi ini mau kita bernyanyinya sejelek apapun, misalnya jelek nih penampilan kita, kalau mereka sudah ngefans itu mereka sudah tidak peduli. Tapi sebagai politisi mau kita ngomong sebagus apapun, istilahnya bernyanyi lah. Harus lebih sering pencitraannya Mas. Bukan pencitraan, bukan. Ini seru ini. Ini seru. Nah, jadi istilahnya kalau di dunia politik ini Mas Raffi, mungkin sebagian kritikan masyarakat ini kan, kenapa sih anggota DPR atau teman-teman yang berpolitik ini suka ria, suka pamer. Sedikit-sedikit ngasih bantuan, posting. Sedikit-sedikit rapat, posting. Ngecor jalan, posting. Saya lihat Mas Edwin megang cangkul sendiri lagi. Nah, itu fashion. Memang suka. Bukan karena pencitraan Mas. Bukan. Yakin Mas. Yakin. Nah, jadi gini, namanya kadang Mas saya juga lihat tuh ya. Tapi saya artinya tergugah juga membawa jenazah ke makam. Bahkan saya lihat Mas Edwin ini bawa mobilnya sendiri, mengangkat kerandanya sendiri. Ya sebagian orang yang nyinyir tuh Mas, yang nyinyir pencitraan itu. Tapi saya melihat ini dari saya ini bukan karena saya di depan Mas Edwin. Siap. Saya lihat Mas Edwin itu pure dari hati. Bener nggak itu Mas? Insya Allah, pokoknya Insya Allah memang pure dari hati, karena mungkin makanya kadang Mas Raffi, makanya kata orang kan kalau sudah terjun ke dunia politik, apalagi menjadi anggota DPR ini, kita nggak boleh baper. Dunia politik ini kan nggak boleh baper. Terserah aja orang nyinyir gimana ya. Orang mau muji, orang mau menyinyir, mau menjatuhkan, Mas Raffi itu sebagai bunganya aja. Yang pasti kita meneteskan keringat, di situ kita dapat pahala. Nah, kalau saya begitu Mas Raffi. Saya kan rasanya baru intens akrab dengan Mas Edwin kurang lebih hampir 2 tahun. 2 tahun ini ya selama menjabat ya. Kesan saya sekarang Mas Edwin ini selain humanis ya kan, selalu riang. Saya nggak pernah melihat Mas Edwin ini marah, ya kan? Di dalam satu ruangan kita walaupun ada permasalahan atau apa, saya nggak pernah lihat Mas Edwin ini marah. Selalu
cerah, selalu senyum. Siap. Apapun itu. Apa rahasianya itu, Mas? Rahasianya nggak usah dijadikan beban. Gitu ya? Nggak usah dijadikan beban, Mas Raffi, karena bersyukurnya saya ini backgroundnya dari anak seni. Anak seni. Makanya walaupun sekarang menjabat DPR 2 tahun pun gelang masih tetap ya kan? Bukan hanya DPRD, Mas. Iya. Tapi Mas Edwin ini punya jabatan sebagai ketua komisi. Oh, siap. Harus memimpin teman-teman yang notabene di situ ada yang sudah 2 periode, ya kan? Ada yang 3 periode. Ada yang 3 periode iya, bahkan. Iya. Tapi Mas Edwin bisa dengan santai memimpin, kemudian dengan santai bisa beradaptasi. Itu yang bikin saya salut. Nah, ini juga salah satu alasan saya. Dan alhamdulillah Mas Edwin mau sebagai tamu saya. Siap. Saya punya kepentingan, Mas Edwin. Kepentingan kita sama mungkin. Sebagai politisi, sebagai anak muda, kita perlu menyalurkan dan juga berbagi informasi kepada anak-anak muda. Siap. Supaya jangan Mas Edwin, jangan takut di dunia politik. Nah jadi menjawab pertanyaan yang pertama tadi, Mas Raffi, rahasianya apa? Kata Mas Raffi, saya selalu tenang walaupun ada masalah. Mungkin kadang kita ini rapat kan, benar, menghadapi masyarakat. Iya, menghadapi masyarakat ini kadang ada yang sudah, namanya kita ini di daerah yang budayanya juga cukup tinggi. Ya, seperti pembukaan kita aja udah menyanyikan lagu daerah kan. Iya, betul. Jadi kadang ada yang bawa mandau apa. Nah, itu kita di situ dituntut gimana caranya harus tetap tenang. Namanya di politik ini kita kan penyambung lidah masyarakat. Betul. Mas Raffi, kita enggak boleh ada beban atau pro sana pro sini. Kita gimana caranya betul-betul menjadi penengah, karena di DPR ini kan kita memang berdiri perwakilan berdiri di tengah-tengah. Nah, terus gimana caranya biar kita tetap tenang dan istilahnya santai lah menghadapi apapun itu yang akan kita terima. Itu saya memasukkan unsur seni sebenarnya, Mas Raffi. Gitu ya? Unsur seni di dunia politik. Jadi terus terang Mas Raffi, sampai 2 tahun ini menjabat juga saya gimana ya, tidak ada tekanan sedikit pun yang santai aja, Mas. Santai aja, pokoknya mengalir aja. Pokoknya anggap aja seperti dunia seni lah. Seperti itu ya. Mas, kita bergeser sedikit. Siap. Temanya. Saya kemarin ada dengar ini sih informasi di kantor pengadilan agama tuh, tingkat perceraian anak muda ini lagi tinggi, Mas. Betul. Ya, saya juga melihat Mas Edwin ini panutan untuk anak-anak muda sebenarnya. Karena apa? Saya kan kadang buka-buka itu, Mas. Instagram Mas Edwin, Facebooknya juga saya lihat ya harmonis dengan istri. Nah, apakah itu hanya di media sosialnya? Kita kan nggak tahu. Enggak, insya Allah memang seperti itu. Ini, kasih. Jadi untuk mungkin teman-teman terutama yang baru berumah tangga, khususnya saya juga sebenarnya belum terlalu lama berumah tangga, baru sekitar 6 tahun ini, Mas. 6 tahun ya, Mas? Iya, 6 tahun. Sekarang kan Mas Edwin ini umurnya 34 ya. 6 tahun berarti di usia 2. Enggak, di usia berapa kemarin saya lupa. 28 dong ya? Iya, 29 ya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk keharmonisan rumah tangga terutama di pasangan muda ini kan lagi semangat-semangatnya semuanya. Jadi lagi semangatnya mau punya anak, lagi semangatnya mau punya rumah dan lain-lain. Nah, yang pasti untuk mengontrol itu semua belajar hidup sederhana aja, Mas. Sederhana ya, apa adanya ya. Apa adanya aja, mengalir. Kita loh juga mau foya-foya dan lain-lain juga untuk apa? Menurut saya seperti itu sih. Tapi ya kalau misalnya seirama dengan pasangan kita, Mas. Iya. Tapi kalau misalnya kebetulan pasangan ini karena menurut survei kebanyakan pasangan muda itu berpisah atau bercerai itu karena pengaruh ekonomi, Mas. Betul. Nah, kalau menurut Mas Edwin itu tipsnya apa? Tipsnya satu, kita memang harus. Jadi kalau saya pribadi ini, Mas Raffi, memang orangnya konsepter. Jadi tidak hanya mengkonsep membuat lagu, mengonsep dibuat album atau di band ini seperti apa, sama di politik ini mengonsep. Jadi sebelum terjun ke dunia politik kan saya 2019 pemilihan, saya 2017 sudah turun duluan. Apa yang saya lakukan, saya posting dan lain-lain. Nah, sama di rumah tangga itu harus dikonsep juga, Mas Raffi, untuk menghindari itu. Iya, jadi itu ya. Ini juga bekal sih dari almarhum orang tua. Jadi memang selalu diwanti-wanti dan diingatkan. Kalau untuk
memilih pasangan, pilihlah yang paling sederhana, katanya seperti itu. Jadi dengan kita memilih pasangan sederhana, pada saat kita mendapat kesusahan di saat awal-awal rumah tangga kita biasa aja. Dia sudah biasa. Iya. Nah, ketika kita sudah menanjak dia juga itu sebagai pengingat. Ya, mungkin teman-teman juga ngelihat saya sekarang seperti ini, makanya juga sampai terakhir saya posting kemarin, saya sering makan di warung-warung kecil apa itu memang. Nah, itu menarik, saya ingin menunjukkan bahwa sederhana aja kita juga bisa bahagia gitu ya. Nggak perlu ya. Tapi itu pure bukan pencitraan ya, bukan Mas, memang saya dan istri memang hobinya suka ngangkring ya. Suka yang di pinggir-pinggir, soalnya kadang warung mewah itu belum tentu happy ya. Bikin happy belum tentu nyaman di lidah juga. Terus terang ini. Ya, kenapa saya suka warung pinggir jalan, Mas Rafi? Karena warung pinggir jalan ini backgroundnya lah, kami berdua juga sebelum saya di dunia politik kan memang saya Karang Taruna, saya pernah berjualan ceker. Pacaran lah ceritanya. Iya, sudah awal-awal nikah Mas Rafi. Awal-awal nikah saya pernah jual ceker. Jual ceker setan. Iya, ceker setan ada di food court Kartini waktu itu sempat viral juga. Masih zaman BB dulu. Nah, itu sempat viral. Nah, jadi memang kita kesederhanaan sudah. Karena di situ kita dapat kenyamanannya. Benar. Ya. Nah, ini mungkin oleh-oleh yang menarik ini. Siap. Masukan-masukan, nasihat-nasihat Mas Edwin ini untuk pasangan-pasangan muda. Pasangan-pasangan muda. Nggak usah keburu nafsu lah intinya. Yang penting di konsep, kalau bisa cari yang sederhana, karena itu memang pesan dari orang tua, dan saya sampai detik ini nyaman menjalaninya, Mas Rafi. Siap. Nah, itu Mas Edwin. Jadi sebelum dan sesudah menjadi anggota dewan, ya kan? Ya. Tetap harmonis. Bahkan saya lihat lebih harmonis setelah menjadi anggota dewan. Mohon maaf nih Mas Edwin, ya kan, biasa kalau sudah punya jabatan tuh ya kan, pasti ya bisa dibilang banyak godaan. Nah, betul. Gimana mempertahankan itu, Mas? Ya, pertama yang pasti ibadah, Mas Rafi. Oh gitu ya. Yang pasti ibadah, kunci utama itu ibadah. Saling terus mengingatkan, namanya berumah tangga kita ini kan pasti ada riak-riak dan ya ujiannya, kerikil-kerikilnya pasti ada, enggak mungkin. Pasti ada. Cuman bisa kita selesaikan sendiri. Ini banyak godaan pastinya, ya kan, sudah ganteng, politisi ya kan. Ya, berduit pula ya kan, pasti banyak godaan dari kanan kiri. Gimana itu, Mas? Kalau masalah godaan bukan pasti saya aja, Mas Rafi pun pasti juga, pasti namanya laki-laki, walaupun gitu ya, Mas. Tidak masalah jabatan, Mas Rafi. Saya belum ada yang menggoda ya, Mas. Wah, nggak mungkin. Nah, jadi mau itu anggota DPR, mau siapapun itu, Mas Rafi pastilah kalau masalah godaan itu. Mau kita banyak uang atau tidak, pastilah pasti ada. Itu ya. Entah itu nanti godaannya di tempat bekerja atau di di mana lah, teman-teman alumni atau seperti apa ya kan, pasti ada. Tapi tetap konsisten dengan pasangan kita. Ya, siap, itu pasti. Soalnya selalu kita tanamkan dalam diri yang ada aja ya pasti nggak habis ya kan. Ini nasihat luar biasa ini, Mas. Siap. Panutan yang luar biasa untuk teman-teman muda. Ini, Mas. Mas Edwin. Mau dibahas kayak itu. Godaannya begini loh, Mas. Ini kan kadang begini nih, Mas. Ya kan, Mas Edwin ini kan punya media sosial tuh. Siap. Ya kan? Saya aja pernah, Mas, di inbox, ya kan? Di inbox adalah biasa pertanyaan-pertanyaan begitu. Nah, Mas Edwin pernah nggak itu digoda-goda seperti itu? Ya pastilah. Pasti ya. Tapi enggak terlalu vulgar lah, Mas Rafi. Ya paling menanya, ya masih simpel-simpel aja. Tapi kalau kita tanggapin, Mas Rafi enggak. Nah, sekarang Mas Edwin jujur nih. Siap. Username sama password media sosial istri tahu nggak? Tahu. Bener ini, Mas? Iya, tahu. Kalau WhatsApp? Nah, kok ragu? Enggak, saya nggak pernah utak-utik sih karena. Oh gitu ya. Tapi kalau WhatsApp kan nggak pernah juga saya tutup, jadi close aja. Close aja ya, nggak perlu pakai password atau segala macam. Nggak perlu. Ini dia. Saling jaga kepercayaan aja. Salah satu kunci. Sama Mas Rafi, kuncinya satu. Kalau saya pribadi nanamkan ke istri, jadi sampai detik ini pun saya sekali aja nggak pernah membuka-buka messenger media sosialnya atau WA, nggak pernah sama sekali. Hampir nggak pernah saya sentuh sama sekali. Artinya jangan-jangan ini strategi Mas Edwin. Oh enggak. Saya nggak akan sentuh dia biar dia namanya tuh enggak ya. Saya bebaskan. Sudah saling percaya. Ya, yang penting saling percaya, itu sudah kunci yang nomor satu. Harus menjadi contoh. Siap. Untuk teman-teman muda supaya gini, Mas. Kita sih berharapnya para anak-anak muda kita yang kebetulan
lagi mengarungi bahtera rumah tangga ya kan di usia muda bisa mempertahankan. Kasihan tuh pengadilan agama kita itu. Iya, karena sampai terakhir kemarin berapa? 200 ya? 200-an data kalau tidak salah itu yang ada di media. Saya juga dapat laporan Mas, kan kasihan juga anak muda kita di pasir nih kok harus seperti itu. Artinya apalagi masalahnya masalah ekonomi ya paling utama. Nah itu Mas Edwin. Oke. Siap. Solusi atas tingkat perceraian tadi. Nah, yaitu Mas Edwin, kira-kira Mas Edwin sebagai panutan kita, sebagai pejabat juga yang kita punya tanggung jawab kan anak muda kita ya kan, solusinya apa kira-kira itu Mas? Jadi Edwin? solusi yang paling utama menurut saya tadi yang pasti ibadah, saling percaya. Kedua, kalau memang itu menyentuh masalah ekonomi, ya sudahlah buang sifat gengsi. Buang sifat gengsi apapun itu. Artinya sesuai kemampuan aja Mas. Sesuai kemampuan aja. Sekarang peluang itu sebenarnya Mas Rafi. Makanya saya sering berdiskusi juga dengan para teman-teman anak muda yang ada di Kabupaten Pasir, terutama di Kecamatan Tanah Grogot. Jadi saya sering diskusi sebenarnya di Kabupaten Pasir ini keterlaluan kalau sampai ada manusia yang kelaparan. Karena sumber daya alam kita luar biasa. Sumber dayanya luar biasa. Tanah yang nganggur aja tidak perlu bayar sebenarnya, asal mau dibersihkan ditanami. Benar, bisa jadi uang loh ya. Kan sebenarnya saya contoh nih ya kan, saya dan juga mungkin Mas Edwin punya lahan kosong tuh. Kalau ada yang mau menggarap ya kan pasti diserahkan. Betul. Bahkan bukan hanya diserahkan, difasilitasi ya kan. Kasihkan bibit, kasihkan alat apa segala macam. Bahkan mereka sampai berpenghasilan. Yang penting jangan kalah daripada DPR ya. Iya benar Mas. Benar ya itu. Yang penting jangan gengsi. Sekarang banyak kok peluang, biar enggak punya lapak pun sekarang bisa online. Benar. Sekarang kan banyak aplikasi. Sekarang enggak mungkin lah enggak megang Android. Paling enggak kalau ada motor bisa jadi kurir. Betul. Ya kan. Saya selalu memotivasi teman-teman, terutama yang ada di desa lah. Saya selalu tanamkan itu Mas Rafi. Jadi jangan gengsi karena. Jangan gengsi. Mungkin Mas Rafi masih ingat lah. Zaman kuliah kita dulu Mas Rafi. Iya benar. Tingkat gengsinya anak muda di Kabupaten Pasir ini luar biasa. Suruh kerja aja enggak mau. Bener enggak? Benar. Nah, itu. Beda dengan kalau kita kan di kampus kita itu kan ada yang dari daerah mana-mana gitu kan. Memang yang dari Pasir tuh agak-agak gengsian Mas ya. Soalnya yang dari Kabupaten Pasir, terutama Kalimantan Timur lah. Kalau kayak saya di Jawa Tengah kan di Jogja, pasti sudah orang Kalimantan Timur itu kayaknya luar biasa. Bahkan mindsetnya orang dari Jakarta pun sekarang setiap kita kunjungan Kalimantan Timur itu luar biasa. Kabupaten yang tidak pernah mengusulkan apapun bilangnya proposal pun. Benar. Ya kan? Betul enggak Mas Rafi? Ya kan? Karena mindset mereka tuh Kalimantan Timur ini kaya. Sudah kaya, nggak perlu dibantu ini itu segala macam kan. Padahal mereka tidak mengerti membuatnya. Ya kan Mas Rafi ya? Bukan gengsi kira-kira Mas ya? Bisa jadi ya, karena gengsi tadi itu. Karena gengsi itu sudah pernah saya teliti lah istilahnya. Anak-anak muda di Kabupaten Pasir ini gengsinya luar biasa. Cuman beberapa 5-10 tahun terakhir ini Mas Rafi sudah mulai terbuka wawasannya ya. Soalnya mereka kalau mengharapkan orang tua juga tidak bisa. Makanya saya kemarin balik ke sini pun tidak mengandalkan orang tua, sudah usaha ceker ya kan gitu. Ibadah. Kemudian saling percaya. Jangan gengsi. Ya. Itu Mas ya. Ya, itu aja kunci dan sebanyak-banyak. 3 kunci tadi. 3 kunci. Pernah nggak punya gambaran terhadap politisi maupun dunia politik itu hal-hal negatifnya? Bukan pernah lagi Mas Rafi. Mengalami sendiri. Iya. Karena birokrasi. Ya itu kembali lagi cerita. Karena saya ini lama juga di Pulau Jawa, begitu balik kok begini amat. Di daerah saya nih, padahal saya ini susah payah kemarin kan lewat jalur musik, saya susah payah gimana caranya membawa nama Pasir ini biar dikenal, membangun Pasir, biar teman-teman musisi yang ada di Kabupaten Pasir ini tidak minder, gimana caranya biar go juga gitu. Ini loh saya kasih kisi-kisi istilahnya, bukan mendahului Bang, cuman memang karena kebetulan ada channel kemarin ada rezeki ya kan, bisa tembus nasional. Nah, memacu teman-teman ini, begitu balik saya bilang kok begini-gini amat kayak gitu loh. Dari segi trotoar aja sudah berbeda, mereka loh sudah dipasang istilahnya keramik dan lain-lain. Kita ini kok pengerjaannya masih seperti ini, masih tidak rata dan lain-lain. Nah, jadi begitu kemarin ada tawaran terjun ke dunia politik, ya saya langsung tertarik, soalnya saya pikir kalau saya tidak masuk ke sistem
berat juga. Susah juga ya. Susah juga untuk betul. memperjuangkan masyarakat. Kita loh kalau pribadi sekaya apapun Mas Rafi, kalau hanya uang pribadi Mas Rafi nggak akan bisa. Sekaya apapun kita tidak akan bisa. Sedangkan setelah wilayah kita luas. Politisi ya kan kita bisa mengarahkan APBD ini, kebijakan ini semaksimal mungkin ke masyarakat dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Betul. Nah kemudian gimana caranya biar mindset teman-teman ini tidak negatif terus tentang politik? Ya. Sebenarnya satu aja kuncinya. Ketika kita mau terjun ke dunia politik ini Mas Rafi, jangan karena kita dilamar partai dulu atau karena kita kenal orang dalam dulu. Sebenarnya itu mindsetnya yang paling pertama adalah di kepala kita. Gimana caranya mindset positif kita ini bisa kita tuangkan di situ. Seperti saya kemarin dilamar, memang saya sudah melalui Karang Taruna, saya melalui kepemudaan Mas Rafi, memang kita tonjolkan lah di situ. Memang budaya gotong royong itu memang saya gaung-gaungkan karena saya zaman kecil dulu almarhum kakek juga memang itu terus yang digaungkannya. Sudah lama menghilang karena budaya kita ini kan Mas Rafi sudah mulai luntur gotong royong. Nah ini makanya saya sampai detik ini pun masih gaungkan terus ya. Saya melihat begini Mas, Mas Edwin ini sukses berhasil mewakili segmen pemuda. Contoh saya lihat di Senaken tuh, ya kan? Kegiatan anak-anak muda itu jalan tiap sore, olahraga jalan, kemudian juga pencak silatnya jalan, ya kan? Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan jalan. Ya. Nah, artinya Mas Edwin ini sukses mewakili anak-anak muda. Kira-kira ada nggak Mas komplain dari kaum tua tuh terkait dengan usulan atau aspirasi daripada mereka yang mungkin tidak tersalurkan atau mungkin sebaliknya itu gimana itu Mas? Tidak juga Mas Rafi, karena memang segmen yang saya pilih kemarin terjun ke dunia politik dan pemilihan memang cuma 2 segmen terus terang. Jadi memang yang saya sentuh betul-betul ibu-ibu dan milenial. Nah jadi kaum bapak-bapak ini memang tidak, segmen bapak-bapak memang yang sudah ngerti politik memang nggak saya pakai, tapi bukan berarti saya tidak menghargai. Karena memang saya pengen segmen 2 ini yang jarang diperhatikan, betul-betul ada perwakilan yang bisa diperhatikan. Artinya Mas Edwin sudah menjadi wakil daripada anak-anak muda dan kaum ibu-ibu. Siap. Seperti itu ya. Ya, betul. Kembali ke pertanyaan tadi Mas Edwin. Nah, ada nggak kira-kira saran Mas Edwin supaya anak-anak muda kita ini nggak berpikir negatif tentang politik? Nah, jadi itu tadi Mas Rafi seperti yang saya sampaikan, biar teman-teman para pemuda lah yang ada di Kabupaten Pasir, ayolah, saya pengen soalnya 2024 ini tidak hanya 50% diisi anak muda, tapi kalau bisa sampai 70-80% diisi anak muda. Karena ketika kita selalu berpikir dunia politik ini negatif, kapan yang positif ini bisa masuk? Nah ini saatnya, karena ini memang sudah fasenya Mas Rafi. Jadi menurut saya 2024 ini sudah fasenya anak muda, karena hampir di seluruh Indonesia sekarang sudah diwakili anak-anak muda. Iya, karena kita satu frekuensi ini enak ya Mas. Iya, saya juga yakin Mas, kalau kata Mas Edwin tadi 70% gedung Gajah Mada itu diisi oleh anak muda, saya yakin Mas kegiatan-kegiatan anak muda, event-event yang mewakili anak-anak muda itu pasti di Kabupaten Pasir ini akan sering terlaksana. Gimana menurut Mas? Betul, saya sangat yakin itu Mas Rafi, karena keluhan kemarin ada anak-anak skate. Nah ini sedikit cerita Mas Rafi, anak skateboard ada sudah dia mengajukan proposal itu mungkin sudah 20 tahun ini. 20 tahun? Iya, sudah ini bupati yang sekarang ini sudah bupati yang ketiga dia mengajukan proposal ini, tidak pernah tembus karena menurut mereka skateboard ini juga sudah masuk di ini kan? Apa namanya? Di event-event Popda, event-event internasional kan sudah masuk semua. Nah, jadi kebetulan saya sebenarnya tidak ada kenal dan saya tidak masuk ke segmen situ sebenarnya, karena anak-anak skate ini memang biasanya saya anak-anak musik yang saya iniin. Nah, ini dunia baru maksud saya, teman
karena saya lihat wah ini sepertinya harus diperjuangkan. Nah, jadi alhamdulillah nanti ada dari Pokir ya kan, ada dari Pokir saya buatkan lapangan skate, lapangan basket nanti. Kalau memang pemerintah tidak menyiapkan ya pasti saya bangunnya di Senaken. Oh, luar biasa. Ya. Artinya itu untuk mewadahi mereka lah, karena dari mereka lah juga kita ini, soalnya kalau tidak ada kegiatan olahraga seperti itu Mas Rafi, takutnya apa namanya segmen-segmen negatif ini mudah masuk ya. Saya kira saya sepakat dengan Mas Edwin, yang namanya membangun ini nggak semata-mata infrastruktur. Betul. Sumber daya manusia perlu dibangun, ya termasuk sumber daya anak-anak muda kita. Kalau nggak diarahkan Mas, betul, nggak diperjuangkan apa yang menjadi kepentingan mereka, akhirnya mereka larinya ke narkoba. Ya drugs tadi ya kan, larinya ke judi online. Judi online. Zaman sekarang ini judi online lagi marak. Ya. Mas Edwin pernah nggak coba-coba masuk ke judi online? Sekalipun tidak pernah. Pernah, tapi tahu ya. Pernah dengar-dengar aja, cuman gamenya pun saya tidak pernah. Saya saking penasarannya pernah Mas ikut maksudnya ikut masuk ke situ, mau tahu ini seperti apa gitu ya. Saya lihat memang mudah masuknya gitu ya kan. Kayaknya memang sistem judi online ini buat apa ya Mas ya, buat ketagihan gitu. Nah, saya tidak pernah sama sekali, tidak pernah ingin juga. Jadi terakhir saya ngegame itu Mas Rafi terus terang Winning Eleven. Itu yang paling suka ya itu kan wajar itu. Kalau di HP ini sama sekali saya tidak pernah sampai detik ini nih. Selama pakai Android ini tidak pernah main game ini. Kira-kira kasih masukan dong anak teman-teman muda kita yang ingin masuk di dunia politik seperti apa? Jadi buat teman-teman pemuda-pemuda Kabupaten Pasir khususnya, persiapkan diri dari sekarang karena kata orang, wah itu karena beruntung. Tapi keberuntungan itu tidak bisa kita ambil kalau kita tidak siap. Tidak siap. Iya. Harus dijemput juga. Harus dijemput, keberuntungan itu harus dijemput. Jadi kita persiapkan dari sekarang. Seperti yang saya lakukan lah. Kita persiapkan dari sekarang, kan 2024 masih lama. Tapi sedangkan saya aja mikir, yang sudah duduk sekarang Mas Rafi, mungkin Mas Rafi sama lah dengan saya. Yang sudah duduk aja sekarang sudah memikirkan gimana caranya 2024 bisa lanjut memperjuangkan masyarakat. Jadi dari sekarang harus tetap terjun, terus mindset positif ini kan kita asah terus, nanti begitu duduk di parlemen bisa kita praktekkan jadi kebiasaan, akhirnya tujuan kita tercapai. Yang pasti tentukan dulu tujuan kita mau terjun ke dunia politik itu untuk apa. Artinya Mas Edwin ini support kalau ada anak-anak muda yang ingin sangat, dan saya sangat membuka diri. Bahkan mungkin Mas Edwin merelakan kursinya kalau ada anak muda yang kalau memang lebih kalau memang lebih bisa mewakili, lebih bisa berkarya, kenapa enggak ya Mas? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Tidak usah takut. Soalnya saya selalu menyampaikan Mas Rafi ke konstituen, ke teman-teman pemuda, manfaatkan saya. Saya ini jabatan politis saya ini cuma 5 tahun. Sampai 2024. Tidak ada yang menjamin akan berlanjut. Setelah 5 tahun nggak bisa lagi. Setelah 5 tahun nggak bisa lagi. Mungkin tapi kalau dipercaya lanjut. Nah, kalau dipercaya lanjut. Ya insya Allah kalau dipercaya lanjut Mas Rafi. Nah makanya saya selalu mengompas semangat teman-teman lah, gimana caranya di 2024 kalau bisa diisi oleh anak-anak muda sekitar 70 kalau bisa 80% diisi anak muda lah, karena pemikiran anak muda ini berbeda menurut saya. Benar Mas. Makanya saya yakin anak-anak muda di Kabupaten Pasir bangga lah bisa mempunyai wakil kayak Mas Edwin ini. Siap. Ganteng ya kan. Jangan modis. Gantengnya terus. Jangan ganteng terus. Ganteng, stylish ya kan, pinter nyanyi. Siap. Ya oke. Nah, Mas Edwin tadi kan sudah menyampaikan tuh. Punya harapan gedung Gajah Mada kita itu atau kantor DPRD kita itu terisi oleh sekitar 70 sampai 80% anak muda. Kira-kira triknya gimana itu Mas? Triknya yang pertama, persiapkan diri dari sekarang. Jangan berpikir belajar politik dulu baru terjun. Nah, terjun dulu baru belajar gitu atau sebaliknya? Itu selalu beriringan. Mas Rafi. Ya beriringan, makanya persiapkan terjun dan belajar itu beriringan. Bahkan kita saja yang sudah duduk Mas Rafi kan masih belajar sampai sekarang. Sampai sekarang selalu update. Masalahnya dunia karena politik. Masalah-masalah ini juga update Mas ya. Masalah-masalah ini update terus Mas Rafi. Kalau kita nggak ikuti juga. Kalau nggak ikuti ketinggalan. Kita bisa ketinggalan. Jadi jangan gujuk-gujuk karena kita punya uang. Nanti 2024 baru dekat-dekat baru. Nanti masyarakat sekarang semua sudah pintar. Semua sekarang
sampai yang di pelosok pun sudah pegang Android, mereka informasi sudah seluruh dunia pun tahu, mereka wawasannya semakin luas, jangan gujuk-gujuk dekat muncul, kalau bisa dari sekarang. Makanya sampai detik ini pun saya selalu menjaga elektabilitas kalau bisa stabil. Saya punya target seperti itu, gitu Mas Raffi. Stabil saja ya, stabil aja. Kalau syukur-syukur bisa meningkat di masyarakat. Jadi saya jalani apa adanya, mengalir dan persiapkan dari sekarang buat teman-teman pemuda yang ada di Kabupaten Pasir. Jangan ragu kalau memang sudah meyakini hatinya untuk terjun ke politik, terjun. Menurut saya ya, karena masih banyak masyarakat yang harus kita perjuangkan, terutama kaum milenial, anak-anak muda, segmen seperti itulah. Tapi kan gini Mas, nggak juga kita terjun berpolitik itu endingnya harus menjadi anggota DPR, enggak. Jadi pengurus partai itu kan juga bisa menyalurkan hasrat daripada kepentingan politik ya. Gimana kira-kira itu Mas? Nah jadi itu tadi seperti saya katakan bahwa kalau terjun ke dunia politik ini jangan nunggu. Bisa dulu, harus beriringan. Harus beriringan. Nah, jadi dengan kita menjalani itu dari awal, dari sekarang pasti nanti dengan sendirinya seperti yang saya alami kemarin, partai-partai politik pun pasti melihat kan, pasti melihat wah ini ada potensi. Jadi tidak melulu soal uang sebenarnya Mas Raffi. Sebenarnya kita gali dulu potensi kita. Fashion kita ini seperti apa sih? Fashion kita ini seperti apa? Kita mau bawa kemana? Nah, di situ kita maksimalkan dulu. Tapi gini Mas Edwin, kebanyakan juga anak-anak muda kita itu berpikirnya nggak akan mungkin masuk dunia politik atau nggak akan mungkin ikut nyalon menjadi anggota calon legislatif atau anggota DPRD kalau nggak punya isi tas, integritas, punya kapasitas, punya isi tas atau punya duit. Itu gimana Mas? Nah, sebenarnya kalau urusan uang Mas Raffi ya terus terang kalau saya di nomor 4 itu. Bener Mas? Iya, benar. Di nomor 4 itu. Tapi kemarin waktu calon nomor berapa? Apanya? Uangnya? Calegnya, nomor urutnya. Nomor 4. Nomor 4 juga. Pas kebetulan. pas di nomor 4. Di nomor 4. Kenapa saya bilang di nomor 4? Percuma Mas Raffi, soalnya di dapil saya ini kemarin terus terang aja saya ini enggak masuk hitungan. Ya gitu ya Mas. Enggak. Saya enggak masuk hitungan terus terang Mas Raffi. Gitu ya? Iya, jadi dari survei pun saya ini sebenarnya enggak masuk hitungan. Karena memang yang bertarung di sini raksasa. Bisa raksasa semua ya. Raksasa semua. Nah, kalau mau bicara figur, semua punya figur. Bicara punya duit semua. Nah, betul nggak? Iya kan? Nah, baru sedangkan saya satu dapil dengan saudara lagi. Ya kan? Iya, benar. Kak Saleh ya kan, walaupun berbeda partai, sudah diprediksi orang saya ini dua saudara kok di satu dapil, nggak mungkin duduk dua-duanya. Tapi akhirnya duduknya dua-duanya. Nah jadi nomor 4 kalau urusan isi tas itu Mas Raffi, yang penting persiapkan dulu. Persiapkan dulu diri, potensi kita arahnya kemana. Kalau saya memang terus terang Mas Raffi, fashion saya memang saya sukanya yang nyangkul, gali kuburan, itu, ya. bawa ambulan memang. Tapi kira-kira kalau nggak ada duit bisa nggak terpilih Mas? Bisa. Sangat bisa. Yang benar Mas. Yang benar. Soalnya begini Mas, trendingnya masyarakat kita sekarang ada duit, ada suara. Jadi begini. Ya gimana itu kira-kira? Sama halnya dunia politik ini Mas Raffi, sama halnya dengan dunia bisnis. Iya. Sebenarnya kita membangun bisnis pun tanpa modal bisa sekarang ini. Begitu juga dunia politik, cari investor. Apa susahnya? Gitu. Bangun kepercayaan. Makanya saya bilang persiapkan diri dari sekarang. Jangan nunggu 2024. Artinya tetap pakai duit, tapi jangan pakai duit kita, duit investor gitu ya Mas? Investor ya. Bisa gitu ya Mas? Ya bisa. Ini hal menarik ini. Iya bisa. Tapi tapi investor juga pasti nggak akan ujuk-ujuk langsung memberikan bantuannya, harus melihat kapasitas juga berarti ya. Melihat kapasitas, makanya persiapkan diri dari jauh-jauh hari. Kita yang kita tawarkan ke investor pun seperti apanya ini juga harus jelas Mas Raffi. Itu tapi bukan untuk kering negatif loh Mas Raffi ya. Kita mencari investor ini bukan untuk ke hal misalnya nembak suara atau lain. Kita ini kan koordinator juga butuh bergerak. Kita juga butuh mencetak baleho, belum kalender dan lain-lain. Itu memang salah satu. Tapi gini Mas, ya namanya investor ini kan setelah memberikan bantuan ke kita nih, tentu orang pasti bertanya, itu pasti ada maunya. Ya kan, kira-kira timbal baliknya apa itu Mas? Loh, kan bisa kita lihat Mas Raffi, kita nih kalau kita sudah mempersiapkan diri kita dengan matang dan kita memang dilirik dengan investor, walaupun tanpa ada ini itu mereka suka. Nah, karena saya memang diajari seperti itu ya, karena mereka sudah suka. Wah, ini bisa nih memperjuangkan
daerah saya nih. Nah, mereka dengan sukarela pun. Jadi investor yang dimaksud ini bukan hanya semata-mata pengusaha yang kepentingan proyek, bahkan masyarakat pun ya ikut membantu, Mas Rafi. Ya, jadi bukan hanya seorang pengusaha saya atau ngalami itu, Mas. Nah, saya ngalami waktu di periode saya yang pertama. Saya itu kan juga nggak punya apa-apa, Mas. Ini serius, nggak punya apa-apa. Cuman ketika ada keluarga saya yang melihat ini ada potensi nih. Ada potensi. Ya dia panggil saya, Mas. Ini saya hanya bisa bantu sekian. Ya, Kebetulan juga ada teman, ada keluarga. Ya mungkin sama itu yang dimaksud investor tadi, betul, Mas. Betul. Ya, bahkan bisa dari keluarga dekat, saudara, bukan orang semata-mata tua. Bukan Mas. Artinya orang murni mau melihat Mas Edwin ini mengabdi karena melihat ada kemampuan, ada passionnya di situ. Ya itu ya, Mas ya. Betul. Nah ini artinya bisa menjadi masukan buat teman-teman muda tetap semangat melihat Mas Edwin jadi contoh. Siap. Karena memang terus terang, Mas, karena ini buka mata buka telinga nih judulnya ya kan. Saya terus terang di luar juga sebelumnya itu berpikirnya negatif juga sama Mas Edwin, makanya kita buka-bukaan di sini. Biar suara-suara di luar yang selama ini memandang Mas Edwin hal negatifnya sudah terbuka ya kan. Selama ini Mas Edwin 250 per orang. Itu yang di luar sana. Saya kira saya pun juga melakukan itu, Mas. Tapi kepada jerih payah mereka yang menjadi saksi belum yang ketuk dari pintu ke pintu. Namanya orang bekerja, tidak mungkin kita tidak memberikan hasil keringatnya. Itu tadi yang dananya dari investor ya, Mas ya? Iya. Nah seperti itu. Makanya sekarang nyalek itu bisa dari 0 rupiah, Mas Rafi. Bisa ya, Mas? Iya, yang penting kita gali dulu potensi diri. Nah seperti itu. Tunjukkan dulu. Tunjukkan kamu layak tidak, ya kan seperti itu. Tapi kalau memang nggak layak, saya kira investor juga tidak mau. Support pemerintah ini terhadap perhatian atau support pemerintah terhadap pegiat-pegiat seni, Mas, ya bisa dibilang minim lah. Sangat minim, ya betul. Kemudian juga teman-teman kita yang di bidang olahraga, Mas, yang punya prestasi, punya sudah mengharumkan nama Pasir nih. Tapi ketika mereka ke pemerintah menyampaikan keluh kesahnya mereka ya kan terkait dengan susahnya mereka untuk go nasional lah, nggak usah internasional, go nasional aja. Itu kira-kira gimana, Mas Edwin? Ya jadi memang tidak bisa kita pungkiri, Mas Rafi, bahwa perhatian pemerintah di segmen kepemudaan memang agak kurang lah menurut saya ya. Karena kita lihat sendiri sebenarnya Kabupaten Pasir ini nggak sejauh-jauh, Mas Rafi. Saya yang dari lahir dan besar di Senaken saja bisa sampai go nasional nih anak-anak Senaken. Anak Senaken aja nih. Entah dari pencak silatnya, bolanya dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya potensi kita Kabupaten Pasir ini sangat besar, apalagi di dunia sepak bola. Kita lihat stadion kita punya dua. Tapi klub ada enggak? Pertanyaan saya ini sekarang. Ada enggak klub? Ada, Mas, klub tapi tingkat desa aja, Mas. Nah, itu makanya klub untuk sekelas kabupaten pun tidak ada kita. Nah, maksud saya ayolah, kenapa itu tadi target saya bisa di parlemen 70-80% di anak muda, tidak menutup kemungkinan mereka lah yang nanti akan memimpin seperti itu, Mas Rafi. Jadi kita punya harapan, Mas. Ya mudah-mudahan kita start dari sekarang. Pasir ke depan akan sangat berkembang. Sangat berkembang. Apalagi kita ini menjelang IKN. Kita sebagai penyangga ibu kota. Kalau kita nggak siap, siapa yang mengisi? Siapa yang mengisi? Makanya saya selalu menggaungkan ke teman-teman pemuda, apapun itu profesinya, siapkan diri dari sekarang. SDM kita, apa yang ada di dalam diri kita, maksimalkan apapun itu. Karena kita kalau sudah yang ada di dalam diri kita, Mas Rafi, pasti kita nyaman jalaninya. Seperti yang saya jalani, saya suka nyangkul, suka gali kuburan, suka bawa ambulan. Memang di situ passion saya. Jadi beda, Mas Rafi. Yang bilang orang istilahnya pencitraan sama fashion itu beda, Mas Rafi. Pencitraan itu kalau menurut saya di mana seseorang melakukan sesuatu yang tidak biasa dia lakukan. Tidak biasa lakukan. Iya. Nah, itu pencitraan, Mas ya. Iya. Disengaja buat mencari perhatian. Mencari perhatian. Nah, perhatian beda ketika fashion kita memang di situ. Itu nanti ya efeknya sangat positif menurut saya. Kita kalau tidak menurut saya gini, Mas, gimana kalau misalnya
passion, pencitraan juga. Tapi begini Mas, kalau menurut saya pencitraan itu perlu. Nggak perlu, sah-sah saja. Sah-sah saja. Sah saja. Bahkan wajib. Apalagi kita sebagai public figure. Ya kan, karena kita begini, kita ini kan bekerja, ya kita nggak munafik, kita mendapatkan apresiasi dari masyarakat berupa gaji, ya, notabene uang rakyat kan seperti itu. Kita juga harus tunjukkan, kami ini sudah bekerja. Ini loh kerja kami. Nah, jangan pandang ketika kami publikasi itu pencitraan, enggak. Ya, betul. Kita juga ingin menunjukkan kami ini sudah bekerja. Betul. Itu seperti yang kita bahas di awal tadi Mas Rafi, bahwa kenapa sih anggota DPR atau politikus ini suka riak, suka pamer, bagi-bagi sembako, posting, ya kan? Benar. Rapat diposting, ya kan? Padahal kumpul dengan warga diposting, gotong royong diposting. Sebenarnya serba salah kadang Mas. Nggak posting juga mereka kerjanya apa? Kalau kita nggak posting kerjanya apa? Sebenarnya ini salah satu tanggung jawab kita Mas Rafi. Salah satu tanggung jawab kita kepada masyarakat bahwa ini loh kerja kita. Sekaligus mengedukasi Mas ya. Mengedukasi sebenarnya. Jadi kalau urusan kata masyarakat itu pencitraan, ini itu. Nah itu tadi kita sebagai politikus tidak boleh baper. Seperti yang Mas Edwin sampaikan di awal, pasang kacamata kuda nggak usah baper. Nggak usah baper. Jalani aja terus. Mau dihina, mau disanjung itu bonus saja. Yang penting jalan aja. Tanggapin secara dengan senang hati. Ya gitu. Sudah berkenan hadir di podcast kecil-kecilan ini Mas. Mudahan menjadi besar, amin. Enggak Mas, tapi tujuannya untuk lingkup Kabupaten Pasir. Siap. Buka mata, buka telinga. Apa yang menjadi tanda tanya selama ini bisa kita dengar langsung oleh narasumbernya langsung. Siap. Saya juga berterima kasih nih sama Mas Rafi sudah diundang, bisa berbincang-bincang santai pada malam hari ini. Tidak hanya di tempat kerja kita juga satu komisi, tapi juga di luar kita ya apa adanya seperti ini. Betul. Artinya kita mewakili masyarakat apa adanya. Jadi masyarakat juga bisa menilai ketika mereka mempercayakan keterwakilannya kepada anak-anak muda seperti Mas Edwin seperti ini. Ya seperti ini. Oke. Terima kasih banyak Mas Edwin. Sukses selalu. Sukses selalu Mas Rafi juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.